Hai para penggila bola di seluruh tanah air, kembali bersama saya Fernan Rahadi di podcast terbaru yang ada di YouTube kali ini, Gibol Podcast. Nah, kali ini tema kita pada hari ini adalah tentang Manchester United atau yang biasa dipanggil di Indonesia sebagai MU. Saya sudah kedatangan seorang supporter MU, Henry. Apa kabar Bro Henry? Sehat. Gimana nih MU musim ini? Kalau ketimbang musim-musim sebelumnya? Musim ini lebih berkembang ya, maksudnya lebih oke lah dari yang penting udah mulai ke arah yang benar gitu aja. Kalau ketimbang musim-musim sebelumnya gimana? Kalau Henry melihat Musim ini sudah lebih mainnya sudah lebih kelihatan pakemnya kelihatan ya. Terus saat ini kan MU ini sampai hari ini ya, sampai tayangan ini berlangsung ini peringkat 2 di bawah Manchester City. Ya. Jaraknya cukup jauh tapi Ya. kira-kira kalau prediksi Bro Henry nanti finish di akhir musim di peringkat berapa nih? 4 besar. Targetnya nggak muluk-muluk nih, padahal dari kemarin memang kan dari awal nggak ekspektasi untuk juara Liga Inggris. Oh gitu ya. Gitu kan. Justru merah yang satunya yang kan yang digadang-gadang iya, ya. malah Merah satu. peringkat 6 kan. Peringkat 6. Jadi harapan fans MU ini nggak muluk-muluk ya, 4 besar. Tahun depan lah mungkin bisa. Tahun depan bisa Tergantung transfer. Nah, ngomong-ngomong soal transfer nih, kira-kira yang kurang dari MU musim ini itu apa sih? Bek tengah striker. Back tengah dan striker. Ya. Back tengah ada Maguire sama Untuk duetnya Maguire. Maguire Ya. sama siapa? Lindelof. Lindelof. Oke. Apa yang kurang dari dua pemain ini? Yang kurang sih duetnya Maguire. Karena Duetnya Maguire kan Maguire. tipe bukan cepat ya. Harus butuh ada satu temannya yang duetnya butuh yang besar tapi gesit kayak Bailey. Cuma Bailey kan Rentan sering cedera. cedera. Ya. Tuh. Kira-kira pemain di luar sana yang berada di klub lain yang kira-kira cocok menjadi duet Maguire siapa sih? Sebenarnya itu backnya Leipzig itu Upamecano itu. Hmm. Cuman sudah deal sama Munchen ya. Munchen. Iya sih. Tadi back sama striker. Iya. Strikernya musim ini mendatangkan Edinson Cavani dari PSG free Iya. transfer. Iya. Kira-kira kalau misalnya diduetkan dengan seperti pemain-pemain seperti Martial, kemudian ada Rashford gitu, masih ada yang kurang dari situ. Masih kurang. Bagaimana melihat produktivitas 3 pemain ini? Sangat kurang. Justru yang sekarang top skornya malah si Fernandes kan. Bruno Fernandes. Ya. Ya. Kalau untuk striker ini masih kurang tajam. Gak ada jiwa pembunuh kayak Van Nistelrooy gitu. Jadi memang kurang tipikal striker yang oportunis ya. Ya. Cavani sebenarnya cukup oportunis ya. Cukup cuma belum masih ada habis kan. Iya, sudah usianya 34 ya. Kira-kira siapa nih? Kalau kemarin kita waktu ngomongin Milan ini kira Erling Haaland nih yang ya sama buat MU sama juga. Sama. Ya Erling Haaland emang salah satu hot prospect ya di Iya. mana Liga Eropa sekarang setelah penampilannya yang ciamik bersama Dortmund gitu ya. Ya. Apalagi kan itu kan satu negara sama siapa? Si Ole kan? Iya. Ya, makanya Ole, ya. sebenarnya pas sebelum ke Dortmund itu saya sudah ngomong sama orang tuanya Haaland juga kan untuk ke MU cuma karena agennya si Rayola. Karena kan Rayola biasanya emang gitu, pemain yang itu main bagus sebelum naik dia naik di klub biasa dulu baru di klub besar dia naik gitu. Kiranya kenapa sih pemain-pemain besar itu agennya kok dia gitu loh. Ya mungkin lebih untung ya. Main-main bagus loh kayak di Milan ada Gianluigi Donnarumma. Ya. Ada Ibrahimovic Ya. sama dia juga. Ya, Pogba sih. Pogba juga sama dia. Iya. Aduh, ini yang bikin Lebih gede banyak itu. yang bikin habis duit itu kayak gitu. Iya ya. Tadi ngomong-ngomong soal Ole nih, Ole Iya. Solskjaer. Dia kan sudah 2,5 tahun ya berada melatih MU gitu. Kira-kira sampai batas mana nih kesabaran manajemen MU untuk mempertahankan Ole karena sejauh ini prestasinya belum dapat piala ya? Belum dapat piala. Kalau saya dari fans MU, saya tetap percaya sama Ole.
karena Ole sudah melakukan di track yang benar. Bagaimana dengan membeli pemain muda dikasih ke U23 semua kayak dia beli Amad Diallo, betul, ada betul. Dari Atalanta ya. Facundo Pellistri yang gitu kan dari Uruguay itu udah track yang benar di U23 itu pemainnya bagus. Nanti tinggal 2 atau 3 tahun lagi naikin ke tim utama. Tim utama ya. Jadi sebenarnya tracknya udah benar. Jadi sebenarnya itu apa namanya jalan yang dilalui Ole itu mirip-mirip sama mentornya dulu ya, Sir Alex Ferguson ya. Iya, sama dia bisa memperbaiki suasana di ruang ganti. Seperti apa tuh? Pemain-pemain yang nggak dibuang-buangin Mas. Seperti kayak misalnya Pogba kan udah nggak kayak dulu lagi kan, udah nggak mau dia dicadangin dia marah nih, misalnya nggak kayak Oleh biasa aja. Itu aja. Jadi apa namanya tadi maksudnya pemain-pemain yang dibuang itu seperti siapa? Kayak itu siapa? Pereira ya. Pereira. Terus yang kemarin ke West Ham tuh si Lingard. Lingard dipinjamkan kemarin kan. Ya. Iya sebenarnya kalau aku sering main Football Manager itu banyak banget sebenarnya pemain MU yang bagus. Cuma masalahnya skillnya tuh rata-rata gitu. Nggak ada yang bagus banget gitu. Lebih ke attitude sih. Lebih ke attitude ya. Di luar lapangan yang iya. Kalau menurut Bro Henry ini Pogba itu layak dipertahankan nggak sih? Kalau saya layak ya. Ya banyak pro dan kontra ya. Sebenarnya Pogba itu bagus main di tengah kalau duetnya di tengah sepadan. Maksudnya karena Pogba itu nggak bisa yang speed, ya yang satunya harus mobile. Pogba dengan umpan-umpannya yang terukur kan, umpan passingnya yang memang bagusnya bagus gitu. Di luar rata-rata. Iya. Lagi dia kan sebenarnya punya reputasi bisa membawa Prancis menjuarai Piala Dunia. Iya. Tapi dengan apa namanya prestasi seperti itu belum bisa membawa MU ke masa kejayaannya lagi gitu. Belum ya. Masih butuh beberapa pemain yang di lini itu tadi. Striker dan juga back. Sebenarnya kalau gelandang udah cukup menurut. Gelandang tambahan bisa tapi untuk sih lebih ke backup ya cadangan. Sekarang ada Fernandes, McTominay, backup backupnya Fernandes ya. Jadi kesannya MU ini musim ini memang sangat mengandalkan Fernandes ya, sangat ketergantungan sekali gitu. Ketika Fernandes mainnya bisa jelek ya. Tapi ketika Fernandes mainnya bisa langsung berbalik. Iya, seperti waktu menang 9-0 lawan Southampton itu, memang luar biasa. Jadi memang Ole itu kelebihannya adalah menaikkan pemain-pemain muda. Selain itu apa sih keunggulannya Ole kok bisa? Dia tahu marwah klub. Dia kan dulu memang mantan pemain di situ kan, mantan pemain MU yang udah lama ikut juara. Dia tahu klub yang butuh karakter tim itu seperti apa. Kulturnya seperti apa. Dibanding sama Mourinho lebih hebat ya Mourinho. Cuma kan dia nggak tahu karakternya klub dan dia juga egonya tinggi kan. Iya. Banyak fans MU yang saya pernah ngajak obrol itu ketika MU dilatih Moyes sama Mourinho itu bikin stres gitu. Karena mainnya bertahan gitu. Sementara kan MU karakternya kan menyerang, kamikaze gitu kan. Nah, itu sekarang kayaknya muncul lagi di era Ole ya. Ya, sebenarnya itu dimunculinnya jiwa pemenang, jiwa mental juaranya itu. Jadi walaupun main jelek tetap menang 1-0. Ugly win sih tidak masalah. Dulu zaman Alex ya sering ugly win gitu. Ugly win sering ya. Menang 1-0. Ya gitu kan. Iya. Jadi memadukan antara permainan menyerang tapi juga harus menang gitu. Ya. Jadi sebenarnya Bro Henry itu sudah fans MU dari sejak zaman Sir Alex Ferguson ya. Gimana tuh ceritain pengalaman kok bisa fans MU gimana? Dulu saya awalnya nonton Liga Inggris di SCTV itu ya. Gitu. Itu pas pertandingan MU versus Blackburn Rovers. Pada itu yang juara IPL Blackburn Rovers. Ya kan? Berarti musim 95-96 ya. Kita lihat MU itu aku masih ada Eric Cantona kan. Dengan kerahnya yang di atas. Yang ke atas itu. Saya suka karakternya Eric Cantona dan dengan ada lainnya David Beckham pakai nomor 10 gitu kan. Masih nomor 10 ya, belum nomor 7 ya. Nomor 7-nya masih Cantona soalnya. Cantona itu. Kenapa suka MU waktu itu? Gitu.
Karena sering Gak ditayangin. tahu, karena aku sering lihat karakternya Cantona ya. Karakternya meledak-meledak dan dia jiwanya kemungkinan mainnya juga bagus, mainnya kan oke tuh. Kayak itu. Ya. Terus momen apa sih yang waktu itu bikin bro di dirimu tuh bangga gitu jadi Pas fans MU? juara Champions 98. Juara Champions 98 Ya, 99 ya. lawan Munchen ya. Dan itu sekaligus meraih treble ya musim Ya, itu. comeback Luar dia. biasa, ya. Itu. Iya. Terus Itu emang itu- euforianya luar biasa ya waktu itu Ya, ya. pas waktu itu kan si Alverson dikasih Glazer kan waktu itu kan, habis itu kan di Glazer sama kerjaan Inggris kan gitu, waktu juara treble itu. Oh dikasih gelar Iya, Glazer. ya. Iya. Dan nggak lama setelah itu juga MU dibeli sama pengusaha Amerika Ya. si Glazer itu. Ya, nah itu yang sekarang- bikin kontroversi cukup Ya, kontroversial waktu itu. ya. Terus melihat perkembangan MU dari zamannya Sir Alex Ferguson, terus kemudian ketika Sir Alex Ferguson lengser nggak dapat Liga Primer sampai selama 7 musim terakhir itu. Gimana perasaan sebagai fans MU? Ya awal-awal pasti kaget ya mas, pasti shock dan waduh ini gimana nggak dapat, dan banyak fans yang kayak fans Liverpool gini di ece-ece lagi lah. Ya lama-lama ya harus biasa. Intinya memang dulu kesalahan Sir Alex adalah dia tapi dia belum regenerasi dulu, belum mempersiapkan regenerasi squadnya. Squadnya salahnya ya. itu, iya. Salahnya itu. Cuma asal nunjuk aja David Moyes waktu Ya, itu sama Moyes, Skotlandia. Moyes dia beli ini nggak pernah dapat, akhirnya dia beli Marouane Fellaini, ya kan gitu. Nggak ada guna juga. Nggak ada gunanya juga ya Marouane Fellaini ya. Iya. Sebenarnya sempat muncul harapan ketika Van Hal menggantikan David Moyes itu, wah ini bisa kayak Ajax mainnya kan, Ya. main total football gitu-gitulah. Ya. Tapi ternyata juga gelarnya cuma Piala FA masalah. Piala FA Iya. satu aja sama Charity Shield kayaknya dia. Cuma ya itu balik dia nggak tahu kultur marwah klub itu kan gitu kan. Jadi nggak sejalan gitu lah. Kulturnya tuh, tradisinya yang gimana gitu kan. Iya. Eh, Mungkin memang lebih cocok melatih Ajax atau Barcelona gitu ya kalau Van Hal. Iya mungkin. Iya. Kultur Inggrisnya tuh yang nggak kerasa. Ya, betul. Iya. Terus kalau pemain legenda nih buat dirimu siapa? Eric Cantona. Eric Cantona. Ya. Setelah Eric Cantona nggak ada lagi pemain yang Ada Roy Keane, Roy Keane ya. Paul Scholes, Beckham, Itulah ya, apa namanya? Generasi 92. 92 ya. Ya, Iya, kelas 92. Kelas 92, kelas 92. Iya, itu. Belum ada lagi yang menyamai. ya itu makanya ini generasi kan itu ya. mudah-mudahan aja kalau ini Solskjaer bisa lama, dia bisa nyiptain dari yang U23 dibawa ke tim utama, bisa jadi fondasi itu gitu. Karena sekarang memang udah benar dia belinya transfer kan semua pemain muda, masukin ke U23 dia semua. Kalau masnya udah pernah lihat lah di YouTube U23 main tuh mainnya oke. Cuma kan ya memang beda ya auranya tim utama, kalau dimasukin ke tim utama belum tentu bagus tuh. Ya, tapi mudah-mudahan bisa oke. Iya. Oh, tadi aku lupa pertanyaan yang tadi. Kalau tadi pemain yang layak direkrut, kalau menurut Bro Henry, pemain-pemain MU sekarang yang layak dibuang itu siapa? Main kebuang, Martial. Anthony Martial. Ya. Kenapa tuh? Kan masih muda, Sudah 26 tahun. Ya sekarang selama udah 6 tahun bela MU kan, 6-7 tahun, segitu aja nggak bisa lebih. Udah mentok. Udah mentok ya. Ngapain di luar lagi gitu? Iya. Ya mentok aja udah. Ini belinya juga lumayan mahal itu ya. Belinya dulu zaman Van Hal ya. Iya. Itu ya lumayan 30 beli ya. Iya, Monaco. Dari Monaco kan. Tapi sama 6 tahun segitu nggak pernah bisa lebih. Ya sudah. Ngapain mending beli yang lain gitu loh. Iya. Iya. Tadi ya Holland ya. Halan tuh Haaland, oke. iya. Ya sama kalau penyerang saya kanan kiri ya sebenarnya butuh sih, Greenwood kan masih butuh sebenarnya butuh pesaing yang bagus supaya dia memang lebih bagus lagi gitu loh. Kalau kayak mau gitu aja Greenwood itu. Jadi butuh pemain bintang yang bisa meningkatkan Bintang tapi yang kompetisi. udah agak berumur lah, ini biar jangkanya nggak panjang, Greenwood ya berkontrak. Bisa jadi mentornya Greenwood juga gitu ya. Ya. Jadi sekaligus juga misalnya Martial pergi juga membuat jalannya Greenwood semakin menjadi pemain inti lebih banyak ya. Ya. Selain Martial, mungkin siapa pemain yang menjadi apal busuk buat MU saat ini? Apel
busuknya MU sebenarnya De Gea. De Gea juga Ya, menurutmu? menurutku harus dibuang. Padahal dia sekarang tuh berstatus sebagai kiper dengan gaji termahal. Sudah habis. Sudah habis. Ngapain ngabisin jaga gaji itu termanya jelek. Menurutku udah habis mainnya. Kalau misalnya dia pergi, yang akan step up masukin naik. Henderson bisa. Sudah siap menurutmu? Siap. Oke. Oke lah, mungkin itu dulu Oke. episode kita kali ini. Thank you Bro Henry atas Ya, Mas. waktunya. Ya. Sampai jumpa di Jumpa. episode selanjutnya. Sobat Gibol Podcast sekalian, itu tadi obrolan saya dengan salah satu fans MU atau Mancunian, Bro Henry. Kita berjumpa lagi di episode mendatang. Jangan lupa like, comment, dan share podcast Gibol Podcast. Salam olahraga.